Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum dimulai pembelajaran, marilah kita buka pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan mereview materi yang sudah pernah kita pelajarin. Yang pertama yaitu teks deskripsi. Sebelumnya kita sudah pernah belajar apa itu teks deskripsi, yaitu teks yang menggambarkan suatu objek atau keadaan tertentu dengan terperinci dan bertujuan untuk menggambarkan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau mengalami apa yang sedang dideskripsikan oleh penulisnya. Nah, di dalam teks deskripsi terdapat ciri umum. Yang pertama yaitu menggambarkan sesuatu. Yang kedua, penggambaran dilakukan dengan jelas, melibatkan panca indera. Yang ketiga, memiliki tujuan, seolah-olah yang melihat atau pembaca seolah-olah mendengar atau mengalami apa yang sedang dideskripsikan. Dan yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek, seperti halnya kayak bentuk, ukuran, atau keadaan yang ada dalam objek tersebut. Yang kelima yaitu isi teks. Teks deskripsi itu isinya berupa kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Kemudian jenis-jenis teks deskripsi seperti yang sebelumnya pernah kita bahas. Teks deskripsi itu mempunyai bagian jenis, yaitu teks deskripsi bagian, teks deskripsi yang berdiri sendiri, dan teks deskripsi bagian. Kemudian yang selanjutnya yaitu struktur teks deskripsi. Dalam teks deskripsi terdapat deskripsi umum dan deskripsi bagian. Deskripsi umum itu apa? Ya, yang merupakan pengenalan dalam suatu objek atau yang menjelaskan bagaimana objek tersebut. Sedangkan di deskripsi bagian itu perincian objek, ya, seperti tentang warna atau bentuk dalam objek tersebut. Kemudian kebahasaan teks deskripsi itu terdapat rujukan kata, dan terdapat kata berimbuan dan penggunaan kata depan. Oke, selanjutnya yaitu materi yang kita pelajari teks narasi atau cerita fantasi. Kalian masih ingat kan apa itu teks narasi atau cerita fantasi? Jadi cerita fantasi itu cerita yang di dalamnya berupa hayalan, penuh hayalan dari karya seseorang atau imajinasi seseorang yang diungkapkan dalam bentuk tulisan. Di sini ada ciri-ciri fantasi. Ciri-cirinya yaitu memiliki keajaiban. Terus ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, menggunakan berbagai latar, dan tokohnya unik, ya, seperti yang pernah Ibu ceritakan waktu di dalam kelas. Ibu pernah bercerita tentang Putri Wulan, di mana Putri Wulan itu yang mempunyai wajah buruk rupa yang kemudian berubah menjadi parasnya berubah menjadi wajahnya berubah menjadi cantik. Yang selanjutnya ada unsur-unsur teks narasi. Apa aja? Tema, tokoh dan perwatakan, alur, latar, dan amanat. Dan yang terakhir yaitu struktur cerita fantasi. Ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Oke anak-anak, masih ingat kan apa itu resolusi, komplikasi, dan orientasi? Orientasi itu pengenalan tokoh kan, ya, pengenalan tokoh dalam suatu cerita. Sementara komplikasi adanya masalah dalam suatu cerita dari awal timbul hingga masalah itu memuncak. Sementara resolusi itu
penyelesaian dari masalah yang ada pada suatu cerita. Oke anak-anakku, mungkin hanya itu review materi yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga manfaat. Semangat terus belajarnya. Jangan lupa untuk mengulang materi-materi, membaca catatan-catatan kalian yang sebelumnya Ibu berikan, dan mengingat kembali materi yang kita pelajari. Oke, mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.